Matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kesebangunan dan kongruensi. Matematika Minimax. Minimal bebannya, maksimal hasilnya. Kongruensi dan kesebangunan. Ini akan menjadi mudah kalau kita langsung memikirkan prakteknya. Bahwa segitiga kongruen, kesebangunan, trik cepat keliling, itu menjadi sangat mudah kalau kita akan contohkan langsung ya. Kongruensi itu sebenarnya apa sih? Kongruensi itu adalah sebenarnya bangun yang sama tapi kelihatannya nggak sama. Contoh nih, gambar Paman Apik ini. Persegi apik ini ya. Nah, persegi apik ini dikatakan kongruen kalau sama Paman Apik dipindahin. Tuh, tempatnya beda kan dengan yang tadi yang awal. Ini kongruen karena tetap sama. Atau sama Paman Apik diputar. Nah, ini tetap persegi yang sama. Jadi mau digeser kemana-mana ini tetap sama. Jadi bangun yang kongruen itu adalah bangun yang sebenarnya tetap sama. Cuma mungkin diputar balik gitu ya. Mungkin digeser. Paman kalau dibesarin gimana? Misalkan gambar Paman Apik ini dibesarkan ya. Misalkan tadinya tegak gini kan Paman. Nah tegak gini lalu dibesarkan. Nah kalau dibesarkan itu namanya sebangun. Ya, jadi kita punya dua konsep. Kalau dikecilkan gimana? Zoom. Nah, kalau zoom itu sebangun. Jadi bangunnya tetap, bentuknya tetap, tetapi ukurannya beda. Nah, ini sebangun. Ya, ini sebangun contoh. Nah, sehingga dengan cara ini setelah paham ini, ternyata tidak sulit dong Paman cuma memahami begitu saja. Iya, sebenarnya memang matematika tidak sulit. Nah, kita akan mendapat tantangan kalau sebangun, bagaimana menghitung luas dan kelilingnya. Gitu ya. Nah, Paman Apik juga sangat menyarankan sebangun itu untuk segitiga siku-siku. Nah, ini akan sangat menguntungkan. Kita kan sudah tahu segitiga siku-siku paling terkenal itu 3, 4, 5. Nah, ini kan pakai Pitagoras ya, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, Paman Apik menyatakan kalau ini sebangun 3 dikalikan N, 4 dikalikan N, 5 juga ikut dikalikan N. Artinya apa? Artinya, kalau kita dapat segitiga siku-siku misalnya, ternyata kok ukurannya itu 31-an, 41-an. Maka miringnya C ini berapa? Karena sebangun, berarti kan sama. Bentuknya sama, cuma ukurannya beda. Kalau kita cek 30, itu kan 3 kali 10. Gitu kan? Kalau 40 itu adalah 4 kali 10. Begitu kan? Maka harusnya C itu adalah ngikutin juga 5N gitu kan? Karena sudah yang tingginya sudah ngikutin 3N, alasan ngikutin 4N, maka miringnya juga harus ngikutin 5N. Yaitu miringnya adalah 5 kali 10. Gitu saja. 5 kali 10 berapa? 50. Selesai. Loh, jadi cuma 5 kali 10, Paman? Iya, betul. Contoh lagi ya, contoh lagi. Contoh lagi. Paman misalkan bikin kayak gini. Segitiga siku-siku. Ini sebangun. Misalnya 33 satuan, 44 satuan. Lalu miringnya berapa? Kan ini 345, sebangun kan? Karena sebangun, kita cek 33 itu kan 3 kali 11. 44 itu kan 4 kali 11. Maka C-nya 5 kali 11. 5 kali 11 berapa? 55. Gitu ya. Oke. Bisa? Pasti bisa. Paman kalau pakai Pitagoras boleh nggak? 33 kuadrat tambah 44 kuadrat. Boleh. Nanti akan lebih panjang. Oke? Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Ternyata mudah saja, Paman. Kalau luas gimana, Paman? Luas. Nah, luas ini menurut Paman juga sangat menarik. Jadi begini, bentuk bangunnya boleh apa saja. Boleh segitiga, boleh persegi, boleh lingkaran gitu ya. Misalnya diketahui nih ya. Nah, luas persegi ini misalnya diketahui misalnya 7 satuan. Wah, angkanya kok 7, Paman? Susah amat. Iya, kemudian persegi ini diperbesar. Sebangun. Misalnya adalah 3 kali lipat dari semula.
Jadi kira-kira begini. Wow, kira-kira nih ya 3 kali lipat. Maka luasnya berapa ditanya. Waduh Paman, gimana dong? Kan pecahan jadinya. Karena kalau luas semula 7 berarti kelilingnya gimana nyarinya ini kan berarti 7 dibagi 4 nanti sisinya. Gimana? Pecahan dong Paman. Iya bisa pecahan. Tapi Paman Apik ada cara yang mudah. Yaitu kalau luas itu pakai kuadrat. Berapa kali lipat ini tadi kata soal? 3 kali lipat. Maka luasnya adalah 3 kali lipatnya tapi dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9 kan? Dikalikan luas mula-mula. Luas mula-mula 7. Begitu ya? 3 kuadrat 9. 9 kali 7 berapa? 9 kali 7 63 satuan. Gitu aja gampang. Loh. Kalau gitu gampang dong Paman. Iya gampang. Begitu juga kalau lingkaran. Nah, lingkaran di sini misalkan luas lingkaran ini adalah sama dengan misalnya 6. Kemudian dibuat lingkaran yang lebih besar. Berapa kali ini Paman? Misalkan ini adalah 2 kali. Jari-jarinya 2 kali semula. Maka luas lingkarannya berapa? Luas lingkaran yang baru. Luas lingkaran yang baru ini kalau ngitung pakai PR kuadrat ya repot. Untuk mencari R-nya susah. Karena 2 kali lipat, maka luasnya menjadi 2 kuadrat. 2 kali lipat ya, 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. Dikalikan luas mula-mula adalah 6. Kan luas mula-mula 6. Jadi 2 kuadrat 4. 4 kali 6. 4 kali 6 berapa? 4 kali 6 24. Satuannya menyesuaikan. Selesai. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Ternyata mudah dong Paman kalau gitu. Iya, memang mudah. Kalau volume gimana Paman? Nah, kalau volume bisa juga. Misalkan volume apa? Paman Apik misalkan bikin volume tabung. Nah, gambar tabung boleh. Nah, ini volume mula-mula misalnya berapa? Volume mula-mula misalnya adalah 20. Kemudian tabungnya diperbesar menjadi 2 kali lipat. Semua ukurannya jari-jarinya 2 kali lipat, tingginya 2 kali lipat. Berapa volume tabung akhir? Ditanya begitu. Wah kan nyari jari-jari susah, nyari tinggi juga susah. Maka karena volume itu pangkat 3. Jadi ini berapa kali? Diperbesarnya adalah 2 kali. Kan sebangun ya, 2 kali. 2 kali, tapi karena volume jadi pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3, 8. Dikalikan mula-mula. Mula-mula 20. Gitu kan? Satuan ya, menyesuaikan. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 20. 8 kali 20 berapa? 8 kali 20 adalah 160. Satuannya menyesuaikannya. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Lah kok mudah banget gitu Paman? Iya. Kalau bola gimana Paman? Sama, semuanya sama. Kalau volume bola berarti juga pangkat 3. Mau latihan? Boleh, latihannya sama Paman Apik. Ini diganti saja sama Paman. Volume mula-mula ini misalnya sama Paman Apik ini misalnya adalah 30 volume mula-mula. Ayo 30 satuan mula-mula. Terus dibuat 2 kali. Nah, maka volume berikutnya yang baru jadi berapa? Tetap 2 kali Paman? Ya, tetap 2 kali contoh gini. Cuma volume mula-mula 30. Maka jawabannya adalah kalau tetap 2 kali ya, maka 2 pangkat 3 adalah 8. Dikalikan volume mula-mula 30. 8 kali 30, jawabannya berapa? Yang sudah tahu silakan tulis di komen bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih.